Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama siang ini. Apa yang membuat indeks harga saham gabungan tertekan dan seperti apa proyeksi perdagangan di sesi kedua siang ini? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks sehingga indeks bergerak melemah nih saat penutupan perdagangan sesi 1 hari ini? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 hari ini ditutup melemah 0,22%, posisinya di level 6.880 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 4,3 triliun. Mercy, kalau kami pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan memang di level tertingginya berada di level 6.910, namun ini pada pembukaan perdagangan tadi pagi. Dan yang kami pantau dari perdagangan sesi 1 di pagi hari ini, maksud kami di siang hari ini, untuk yang memimpin pelemahan atau top losers dari LQ45 ini ada beberapa saham. Yang pertama ada Surya Esa Perkasa yang turunnya 6,09%. Kemudian ada Medco Energy yang juga terkoreksi 2,47%. Aneka Tambang Persero juga melemah 2,87% dan juga United Tractors yang turun 2,44%. Mercy, kalau secara fundamental memang pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya mendapatkan sentimen positif dari dalam negeri. Namun pada hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan ini melemah dikarenakan secara teknikal analis menyampaikan MACD-nya sudah membentuk dead cross dan ini mengindikasikan kalau akan ada pelemahan pada perdagangan hari ini, ditambah juga dengan secara fundamental adanya sentimen negatif yaitu para investor yang masih wait and see pada The Fed yang akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuannya dan pada pekan ini akan menyampaikan risalah The Fed-nya itu sendiri. Namun kita akan pertama-tama melihat bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dari sisi fundamental domestiknya dari dalam negeri. Ini ada sentimen para investor yang sebetulnya masih merespon positif adanya kebijakan Bank Indonesia yang masih menetapkan suku bunga acuannya di level 5,75% atau tidak ada kenaikan, masih sama seperti bulan Januari 2023. Memang Bank Indonesia sendiri sudah menaikkan suku bunga acuannya ini sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga Januari 2023 dan banyaknya basis poin yang sudah dinaikkan adalah 225 basis poin. Namun sentimen positif ini justru tidak mampu membuat pergerakan indeks harga saham gabungan pada siang hari ini menguat. Hal ini disebabkan para investor yang saat ini masih melihat adanya kemungkinan kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya lebih agresif. Ini didasari pada 3 data perekonomian dari Amerika Serikat yang pada pekan lalu sudah dirilis di Amerika Serikat, Mercy. Kami mencoba untuk merinci. Yang pertama ini terkait indeks harga produsen di Amerika Serikat untuk bulan Januari memang terpantau naik 0,7% secara bulanannya. Padahal, Mercy, untuk indeks harga produsen atau IHP di Amerika Serikat pada bulan Desember ini sudah terpantau turun 0,2% secara month to month. Dan kemudian ada sentimen lain yaitu adanya indeks harga konsumen atau yang biasa kita kenal dengan inflasi di Amerika Serikat ini juga terpantau memang berada di level 6,4% pada bulan Januari 2023 atau ini melandai dibandingkan bulan Desember yang posisinya berada di level 6,5%. Namun Mercy, sebetulnya yang menjadi fokus melihat adanya angka inflasi ini karena ini masih lebih tinggi dibandingkan konsensus pasar yang posisinya berada di level 6,2%. Meski demikian, sebetulnya pasar juga memperhatikan kalau di level 6,4% ini merupakan yang terendah sejak Oktober tahun 2021. Tidak hanya melihat dari sisi indeks harga konsumen dan juga indeks harga produsen. Para investor saat ini juga memantau bagaimana adanya data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ini dinilai masih cukup kuat, Mercy. Sehingga ini juga menambah ekspektasi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya pada kebijakan selanjutnya. Melihat pada pekan lalu sudah ada laporan dari Biro Statistik Tenaga Kerja yang menyampaikan klaim pengangguran di Amerika Serikat untuk pekan yang
yang berakhir pada tanggal 11 Februari 2023, ini posisinya hanya turun 1.000 jobless claim, menjadi di level 194.000 jobless claim. Padahal di sebelumnya berada di posisi level 195.000 jobless claim. Ini artinya penurunannya tidak secara signifikan. Ditambah saat ini The Fed juga kembali menekankan kalau inflasi di Amerika Serikat ini targetnya berada di level 2%. Sehingga dengan adanya data yang sudah dirilis dan juga ada ekspektasi kalau The Fed ini masih akan menekan adanya inflasi hingga level 2%, ini membuat ekspektasi pasar dan ini juga turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Ini The Fed akan menaikkan suku bunga acuan yang lebih agresif ke depannya. Namun kita akan pantau bersama Mercy karena pada pekan ini juga akan ada pengumuman terkait risalah dari FOMC meeting. Dan ini yang diharapkan para investor memberikan insight baru. Ini terkait apakah The Fed benar menaikkan suku bunga acuan lebih agresif dan juga terkait bagaimana kebijakan yang akan diambil ke depannya, terutama untuk melihat adanya perekonomian di Amerika Serikat. Pada pekan ini juga ada yang ditunggu oleh para investor selain risalah dari FOMC meeting, yaitu PMI manufaktur di Amerika Serikat dan juga data penjualan rumah di Amerika Serikat. Ini juga turut mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Dan Mercy, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan memang berpotensi masih melemah hingga perdagangan sesi kedua. Ini juga melihat bagaimana adanya pergerakan bursa regional yang pada siang hari ini didominasi pelemahan. Untuk pergerakan bursa regional kita pantau bersama. Yang pertama ada Nikkei, pelemahannya 0,01%. Memang kalau tadi pagi Nikkei yang penguatannya paling signifikan, namun pada siang hari ini justru berbalik melemah meskipun sangat tipis, Mercy. Kemudian yang kedua ada Hang Seng yang menguat 0,41%, yang mana posisi Hang Seng tadi pagi ini sempat melemah, dan Straits Times yang justru masih melanjutkan pelemahannya di level 0,3%. Untuk pergerakan bursa regional ini tidak hanya dipengaruhi dengan para investor yang wait and see pada kebijakan The Fed yang akan diumumkan dan juga para investor yang menunggu risalah FOMC meeting, namun ini juga dipengaruhi adanya People's Bank of China yang pada hari ini menyampaikan dan menetapkan untuk suku bunga pinjaman untuk 1 tahun dan 5 tahun masih belum berubah, dan ini tentunya mempengaruhi pergerakan bursa Hang Seng yang kalau tadi pagi kita pantau melemah, saat ini justru menguat. Dan untuk perdagangan indeks harga saham gabungan untuk sepanjang hari ini hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi akan ada di rentang 6.829 hingga di level tertingginya setidaknya akan ada hingga 6.950. Mercy. Ya, Jessica, indeks harga saham gabungan bergerak melemah. Indeks Asia juga arahnya tidak menentu karena masih menunggu risalah The Fed FOMC meeting pekan ini dan juga menunggu kebijakan suku bunga di bulan Maret mendatang. Bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah, Jessica, dan juga sejumlah harga komoditas lainnya? Mercy, berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, justru nilai tukar rupiah tadi pagi hingga saat ini posisinya masih menguat. Saat ini penguatannya 0,2% di level 15.165. Padahal Mercy, kalau kita pantau bersama, ini indeks dolar penguatannya 0,19% sehingga posisinya saat ini berada di level 104. Namun yang membuat pergerakan nilai tukar rupiah ini berhasil menguat meskipun indeks dolar pada siang ini juga menguat, ini disebabkan adanya pernyataan dari Bank Indonesia yang mengatakan, ini Gubernur BI Peri Warjio yang menyampaikan pada pekan lalu terkait skema penempatan devisa hasil ekspor ini dalam term deposit falas BI ini akan berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 sehingga ini menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah bisa kembali menguat. Meskipun di satu sisi memang masih ada indeks dolar yang menguat karena investor yang masih wait and see pada hasil risalah FOMC meeting yang akan disampaikan oleh The Fed pada pekan ini. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri pada hari ini diprediksi akan ada di rentang 15.150 hingga 15.250 per dolar Amerika Serikat. Adanya indeks dolar yang menguat di level 104 ini juga tidak banyak berdampak pada pergerakan harga emas, Mercy. Kalau kami pantau untuk pergerakan COMEX Gold ini justru menguat tipis 0,05% di level 1.851 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk emas antam pada siang hari ini justru mencatatkan pelemahan 0,2% dan posisinya berada di level Rp1.020.000 per gramnya.
Dan tidak sampai situ saja, Mercy, kami juga memantau adanya pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu adanya harga minyak mentah WTI yang pada siang ini menguat 0,41%, posisinya di level 76,68 dolar per barrel. Sedangkan Brent saat ini menguat 0,49% di level 83 dolar per barrelnya. Tidak sampai situ saja, Mercy. Kami juga memantau adanya komoditas lain yang menjadi unggulan dari Indonesia. Yang pertama adalah harga batu bara. Mercy, kalau kami pantau pergerakan harga batu bara sejak pekan lalu hingga pada awal pekan ini masih mencatatkan pelemahan. Harga batu bara pada pekan lalu sudah melemah hingga 11%. Dan pada hari ini harga batu bara kembali turun 2,17% dan levelnya di 209 dolar per tonnya. Ini disebabkan adanya ekspektasi yang selama ini dengan adanya pembukaan kembali ekonomi di Tiongkok, ini diharapkan bisa meningkatkan permintaan terhadap batu bara. Namun kenyataannya, Mercy, untuk tahun 2023 saja adanya proyeksi untuk permintaan batu bara dari Tiongkok hanya 2%. Sedangkan saat ini kondisi dari stok untuk batu bara juga sudah meningkat secara signifikan, terutama setelah adanya libur Imlek di Tiongkok. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan harga batu bara dari pekan lalu hingga saat ini juga masih terus mencatatkan pelemahan, dan kita akan terus pantau nanti ke depannya apakah harga batu bara akan kembali mencatatkan pelemahan atau akan ada penguatan secara signifikan seperti pada era tensi geopolitik. Dan yang terakhir ada harga nikel yang juga terkoreksi 2,65% di level 25.571 dolar per tonnya. Dan Mercy, kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan adanya indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas hingga perdagangan sesi kedua nanti. Kembali ke Anda, Mercy. Baik, terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.